Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan menggunakan bahasa Indonesia dan kali ini aku mau review buku tentang The Psychology of Money. Ini buku recommended banget, bestseller banget of all times. Ini pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Ini sangat terkenal. Jadi menariknya yang aku ingin sampaikan kepada kalian ternyata bahwa mengelola uang dengan baik itu tidak memerlukan kecerdasan loh, tetapi yang penting itu adalah perilaku Anda. Begitu banyak orang jenius yang mudah kehilangan kendali atau emosi dalam hal uang yang menyebabkan mereka itu rakus atau greedy, cenderung menghambar-hamburkan uang untuk dalam hal keuangan. Ada beberapa cara yang perlu kita tahu untuk mengelola uang dengan baik, yaitu kita perlu untuk berhati-hati dengan siapa kita kagumi atau puji, dengan siapa kita hindari dan kita remehkan. Perlu dikurangi ke fokus dalam individu dan studi kasus, tapi perlu tambahkan ke fokus pola umum. Contohnya, bagaimana orang itu hidup, bagaimana orang itu bisa berubah, bagaimana orang itu berproses, apa yang mereka kerjakan, dengan bagaimana mereka bisa bertahan hidup, apa pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Jadi know what and how. Ada pula trik menghadapi kegagalan, ialah dengan menata finansial dengan baik, yaitu dengan meminimalkan atau menginvestasi yang buruk atau gagal, dapat mencapai tujuan finansial di sana yang tidak membuat uang habis, sehingga bisa diputar sampai untung. Selain itu, peran keberuntungan dalam keberhasilan. Peran risiko kita harus juga memaafkan diri saat kita gagal. Beri ruang untuk pengertian dalam menilai kegagalan. Selain itu, investasi yang bagus belum tentu bisa meraih hasil yang besar. Tapi mendapat hasil yang lumayan dan diulangi terus-menerus itu juga baru menjadi penumpukan atau compounding yang benar. Mendapat uang itu perlu pengambilan risiko, tampil di luar bersikap optimis. Menyimpan uang itu butuh rendah hati, rasa takut kehilangan uang. Ada pengakuan di hati kecil kita bahwa sesuatu yang didapat karena beruntung, bahwa keberhasilan masa lalu tidak bisa diulang terus-menerus. Selain itu, ada hal menarik yang bisa kita contoh dari Warren Buffett, yaitu tidak berhutang berlebihan, tidak panik dan jual saham selama 14 resesi yang dilalui sepanjang masa, tidak terikat tren, strategi atau pandangan dunia. Energi kita harus cukup, tidak memakai uang orang lain atau berhutang. Pakai uang yang kita punyai untuk dikelola ke dalam investasi dan cukup untuk bertahan dengan konsisten. Sesudah lebih dari tingkat pendapatan, orang dibagi tiga, yaitu mereka yang perlu menabung, mereka yang berpikir bisa menabung, dan mereka yang tidak berpikir perlu menabung. Gagasan pertama sederhana tapi gampang terlewat. Jadi kita tahu sekarang bahwa kecerdasan itu bukanlah hal yang diunggulkan dari dunia yang telah terhubung, namun keluasan dan berpikir mengenai kehidupan dengan asumsi yang berbeda. Dan jangan lupa waktu dalam memutuskan keuangan agar lebih baik itu kita perlu namanya rendah hati. Itu penting, rendah hati dalam keadaan yang baik dan tetap memaafkan atau welas asih dalam keadaan yang buruk. Jadi kurangi ego dan tambah kekayaan. Kelola uang Anda dalam cara yang bisa membuat Anda tidur pada malam hari. Jadi gunakan uang Anda untuk dapat kendali atas waktu. Jadilah lebih baik hati dan jangan pamer. Lebih baik memberi daripada berhutang. At the end of the day, it doesn't matter how we do savings. Nggak peduli karena kita menabung. Yakinlah kita membuat keputusan untuk kemandirian. Pastinya dalam melakukan dan memilih sesuatu, apapun itu tujuannya adalah Anda bisa tidur pulas pada malam hari tanpa harus memikirkan mana uang Anda akan berputar. Itulah review buku dari Psychology of Money, bacaan penting bagi siapa saja yang ingin hidup bijak dan menjalani kehidupan yang lebih kaya. Ini buku wajib untuk bisa dibaca kepada semua orang, dan aku rekomen kalian untuk membaca dimanapun kalian berada saat ini. In the end, bukanlah kecerdasan, tapi pola pikir dan keluasan dalam mengelola keuangan lebih baik. Thank you so much for watching. Itulah video singkat kali ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye guys.